Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Tutamatori Web, Jack Miller dengan bangga menyambut Remy Gardner ke kelas utama, dikarenakan mulai musim depan akan ada 2 pembalap Australia di grid. Dia harus melakukan hal-hal sulit, dari Moto3 ke kejuaraan Spanyol ke Moto2, kemudian dia di Tet3, dan bekerja keras sampai dia akhirnya mendapatkan kesempatan di MotoGP untuk musim depan. Baginya itu adalah titik balik, ucap Miller. Dikutip dari Speedweek, Brad Binder menanggapi kabar Rossi yang akan memberikan keputusannya usai liburan musim panas ini, mengenai apakah Rossi akan pensiun atau tidak pada musim depan. Dia adalah legenda olahraga. Dia adalah pahlawan saya di MotoGP sejauh yang saya ingat sejak saya mulai menonton MotoGP. Dia memiliki karir yang luar biasa, dan saya pikir dia masih punya banyak semangat juang. Mari kita lihat bagaimana keputusannya pada akhirnya, ucap Binder. Dikutip dari Corstetti Motor, Rossi mengungkapkan bahwa aerodinamis saat ini lebih membutuhkan tenaga yang besar dibandingkan masa dahulu. Anda mengemudi secara berbeda dari 5 tahun yang lalu, tapi saya tidak tahu apa peran sesungguhnya dari aerodinamika. Aerodinamika memungkinkan akselerasi yang lebih baik. Anda mencapai tikungan berikutnya dengan kecepatan yang lebih dan memiliki beban lebih di roda depan. Jadi bisa mengerem lebih keras. Motor saat ini bagaimanapun lebih besar dalam perubahan arah. Jadi Anda membutuhkan lebih banyak kekuatan, ucap Rossi. Dikutip dari Corstetti Motor, Rubens Saus mengaku puas dengan hasil yang diraih pembalapnya Luca Marini dan Bastianini. Tetapi ia tak menampik tetap mempunyai target yang tinggi untuk pembalapnya. Untuk saat ini bagaimanapun kami puas. Level dalam kategori ini telah meningkat pesat. Tetapi keduanya berperilaku kurang lebih sama. Ini juga berarti bahwa paketnya ada dan mereka meningkat. Seperti yang ditunjukkan oleh 10 besar teratas 15, sehingga menunjukkan level yang baik di track. Keduanya datang dengan begitu banyak tekanan dan harapan. Tidak pernah mudah untuk melakukan debut MotoGP, ucap Saus. Dikutip dari Speedweek, Kamis lalu di Jerman, Steven Bradl menyelenggarakan hari pertamanya mengembangkan bakat muda yang disebut dengan Steven Bradl Rookies Days. Ia akan melatih bakat-bakat muda untuk menjadi pembalap. Ia telah menerima 4 pembalap baru Moto3 NSF 250R dari Honda Jerman. Untuk 9 pembalap terpilih, 8 sepeda sudah tersedia untuk acara berikutnya. Para pembalap sangat antusias. Begitulah seharusnya jika mendapatkan kesempatan seperti itu. Program kami membangkitkan antusiasme sejak dini, dan itu menjadi lebih besar dan lebih besar di siang hari. Anda bisa melihat bahwa anak-anak itu senang, ucap Bradl. Dikutip dari Speedweek, Bagnaia menjalani latihan di trek Misano, Italia dengan motor Superbike V4S. Ia pun memiliki gap waktu sekitar 2,8 detik dari rekor MotoGP. Dengan kondisi lintasan yang sempurna,
Kami mencapai sesuatu yang luar biasa untuk sepeda motor jalanan. Ducati V4S adalah motor yang hebat. Ketahanan ban Michelin yang terbukti tangguh jika motornya adalah V4S dengan elemen suspensi V4R. Ditambah sistem knalpot dan rem dari Moto2, ucap Bagnaia. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm facing down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Dikutip dari Motosan, kembalinya Dani Pedrosa ke sirkuit menimbulkan berbagai macam reaksi di pedok, tak terkecuali Chico Lorenzo. Sebelumnya Lorenzo memberikan tanggapannya soal kembalinya Pedrosa. Selalu menyenangkan melihat pembalap hebat dengan Dani kembali ke trek, ucap Lorenzo. Mendengar hal itu, Chico pun mengoreksi perkataan anaknya itu, yang menurutnya kurang tepat. Pedrosa bukan pembalap hebat, dia juara yang hebat. Jumlah kemenangannya termasuk di antara 10 terbaik dalam sejarah olahraga ini. Saat berkomunikasi, Anda harus menggunakan kata-kata yang tepat, ucap Chico. Dikutip dari Motosan, KTM enggan memaksa Dani Pedrosa untuk race wildcard kedua, meskipun jatah maksimal adalah 3 kali kesempatan, dan mereka sudah memesan 1 slot wildcard lagi di GP Misano. Yang pasti kini KTM berhasil meyakinkan Dani Pedrosa untuk balapan lagi dengan wildcard di putaran pertama GP Austria yang akan digelar Minggu pertama Agustus di Red Bull Ring. Keputusan itu akan dibuat setelah Spielberg. Sekarang kita harus fokus pada Spielberg. Kami tidak akan mengatakan bahwa setelah itu akan ada balapan kedua Dani. Kami harus menganalisis seberapa bermanfaatnya untuk proyek tersebut, ucap McLaren. Dikutip dari Tutamatori Web, Wilco Sillenberg mengungkapkan penyebab Rossi sering terjatuh. Rossi dinilai masih memiliki banyak masalah dengan tunggangannya, terutama ketika dikaitkan dengan gaya balapnya. Gaya balap Rossi acap dikritik banyak pihak karena dianggap tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Menurut Sillenberg, alasan Rossi sering terjatuh karena berusaha melewati batasnya. Ketika dia terjatuh, itu disebabkan ia mencoba melewati batasnya. Saya tidak perlu berbicara dengannya tentang strategi dan protokol. Dia lebih tahu tentang balapan. Saya juga mengakui bahwa sayalah yang sekarang belajar darinya. Ketika saya berada di tim utama, hubungan Valentino dan saya sedikit jauh. Dia bekerja dengan timnya sendiri, saya di sisi lain. Sekarang kami harus bekerja sama, dan itu berjalan dengan sangat baik, ucap Sillenberg. Dikutip dari Corstati Moto, Wilco Sillenberg mengungkapkan permasalahan yang dihadapi Morbidelli selama balapan pada pertengahan musim ini. Selain itu, ia juga mengomentari tantangan Morbidelli selanjutnya di tim pabrikan Yamaha. Masalah Morbidelli bukan pada motornya. Harus dikatakan bahwa level kejuaraan bahkan lebih tinggi dari musim lalu. Semua pembalap telah berkembang, begitu juga dengan semua motor. Saya memahami rasa frustasi Franco, tetapi saya tidak yakin apakah dia akan lebih baik dengan motor pabrikan. Dia tidak akan punya waktu untuk melakukan banyak tes musim dingin ini, dan saya tidak yakin dia akan merasa sangat nyaman, ucap Sillenberg. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.